Selamat malam, saya Febri Diansah. Malam ini saya hadir di saatnya perempuan bicara bersama 4 perempuan yang luar biasa. Dan dalam obrolan malam ini akan dibahas banyak hal tentang apa sih rasanya ketika saya mengantarkan surat permohonan pamit ke pimpinan KPK dan kemudian harus bicara ke publik dan kemudian harus bicara ke rumah bahwa saya akhirnya dengan segala kecintaan meninggalkan KPK. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat karena saatnya perempuan bicara kembali menyapa Anda, tentunya bersama saya Gina Vita dan juga ketiga sister-sister saya yang cantik ini. Wih. Halo semuanya. Halo, tambah satu lagi tadi yang semangat banget main pianonya, Cika ya. Cika semangat ditemani oleh sekali 4 tadi ya. sister. Kita akan sapa dulu dari ujung sana ada Balkis Manisa. Halo. Ada Olga Lydia. Hai, selamat malam. Dan yang di ujung kanan saya ada Nadia Mulia. Waduh, yang di pojok merah kayak ini ya ngomongnya. Hai pemirsa, apa kabar? Gimana sister-sister? Biasanya kalau udah hari Minggu tuh ya, momennya kita ngumpul bersama dengan keluarga, kita nge-recap ya apa yang sudah terjadi selama sepekan terakhir nih. Ya. Biasanya obrolan di meja makan bersama dengan keluarga tuh seperti apa nih? Ada obrolan di meja makan macam-macam ya, dari hal yang ringan sampai yang setengah berat sampai yang berat ya kan. Betul. Termasuk juga soal isu yang sekarang lagi Masih diperbincangkan anget-anget publik lah ya. Iya betul, ini soal SP3 kasus BLBI. Wow. Nah Oh, tuh. Betul, nah ini ternyata publik juga melek ya tentang Iya. kasus ini, nggak main-main gitu meskipun pandemi, tapi ini juga jadi sorotan publik juga karena memang ya kita juga masih punya lawan yang sesungguhnya yaitu korupsi. Ini nggak udah-udah nggak selesai-selesai. Nah kita tahu kita punya lembaga pemberantasan korupsi KPK. Betul. Nah ngomongin KPK, Iya. kalau ngomongin KPK siapa sih yang teringat dari KPK? Yang pasti paling sering kalau muncul sosok yang ini paling dong. sering muncul di TV ya, jadi jubirnya biasanya. Tapi sekarang udah nggak muncul lagi sebagai jubir Aduh. yang figur yang ada di benak Biasanya tuh saya kalau nih. hari Jumat muncul tuh. Jumat keramat. Jumat Jumat keramat. keramat ya karena ada OTT biasanya. Iya loh biasanya. Dan itu sosoknya tenang, tegas gitu. Terus Kalem. kemudian nggak kebawa juga kalau misalkan jurnalis lagi bertanya-tanya nakal gitu ya. Pasti Ya. selalu bisa menjawab dengan kontekstual dan Nggak pernah substantif. emosi ya kan, Yes. mau pertanyaannya semenukik apapun juga begini aja Tetap ekspresinya. tenang gitu ya. Tetap tenang maksudnya. Tapi kita lihat nih nanti kalau di sini ditanya oleh 4 perempuan nih, apakah Yes. tetap tenang juga ekspresinya kan ya? Langsung kita undang aja. Yes. Ada Mas Febri Diansyah. Alhamdulillah. Halo ya. Mas Halo, Febri. Apa kabar Mas? Waduh. Apa kabar? Lama tidak bertemu. Iya nih, luar biasa loh. Wah Mas Febri, oke Mas Febri sekarang saya jadi penasaran nih. Kan kabarnya kelihatan baik ya Mas ya kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, walaupun nggak bisa kelihatan nih kan karena ketutupan masker. Tapi saya mau lihat itu kaosnya tulisannya apa sih Mas? Oh iya, tadi saya udah izin sebenarnya, boleh nggak saya datang ke sini tapi pakai kaos gitu kan. Kaos ini tulisannya Reformasi di korupsi. Duh hashtag. Aduh ini berat. tagar tahun 2019. Betul, Oke. betul. Ketika revisi Undang-Undang KPK sedang diproses pada saat itu. Wow. Oke. 2019 itu Mas Febri masih di KPK ya? Masih di KPK. Nah sekarang kenapa nggak ada di KPK lagi Mas? Sejak Oktober 2020 menyelesaikan tugas. Ini Jadi, dia ya? Menyelesaikan tugas. Ini ya di belakang kita baca Sudah. ya. Dengan segala kecintaan pada KPK, saya pamit. Kalau cinta kenapa pamit Mas Febri? Iya. Cinta tuh biasanya dipertahankan. Ini kenapa pamit? Itu yang kata orang cinta tidak harus memiliki begitu. Aduh, dalam nih. Karena minimal. situasi KPK memang sudah menurut saya ya pada Ya. saat itu sudah sangat berubah. Bukan hanya KPK secara institusional, tetapi bagaimana situasi politik hukum melihat KPK pada saat itu. Oke. Karena ini kan setelah revisi Undang-Undang KPK ya. Ya. Saya ingat persis ketika saya masuk KPK ada kewajiban pendidikan selama 2 bulan di Pusdikpasus Batu Jajar. Jadi tempat pendidikan Kopassus pada saat itu. 2 bulan nggak pulang, saya tinggalkan rumah, istri saya hamil tua pada saat itu. Jadi saya diizinkan akhirnya 1 bulan ada di Batu Jajar
untuk pulang menemani persalinan istri. Hanya pada saat persalinan saja. Hanya pada jadinya? saat persalinan saya diizinkan maksimal 2 hari pada saat itu. Jadi 2 hari setelah persalinan selesai, saya kembali lagi pendidikan, dan itu semua kan kita tempuh karena ada keyakinan sebenarnya bahwa ini bukan soal cuma cari kerjaan, bukan soal cuma cari uang untuk menghidupi keluarga begitu, tapi memperjuangkan sesuatu. Nah, itu tidak saya temukan di tahun 2020. Sementara saya minimal secara pribadi dan beberapa orang teman, gaji di KPK itu cukup bagus. Dan saya pikir saya nggak pantas terima ini. Makanya saya harus cari cara lain untuk tetap fight, jadi pegiat anti korupsi, tetapi tidak harus ada di KPK. Makanya KPK akhirnya mengumumkan saat itu ada sekitar, saya lupa 27 atau 37 orang yang sebenarnya keluar dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun ya pada saat itu. Nah Mas Febri, tadi kan Mas Febri kan sempat mengatakan ada mengajukan surat resign. Ada beberapa pimpinan KPK ketika itu. Apa responnya ketika Mas Febri mengajukan surat resign? Responnya gimana ya? Ya pertanyaan pertama, sudah diterima kerja di mana? Gitu kan. Oke. Saya jawab, saya nggak diterima kerja di mana-mana dan nggak ngelamar kemana-mana juga. Ada juga pimpinan yang bilang, gimana kalau ke BUMN? Oh ditawarin tuh? Oh, dikasih jalur ke BUMN. Karena saya bilang tidak melamar dan tidak kerja kemana-mana. Gimana kalau ke BUMN? Saya bilang, aduh kalau ke BUMN nggak usah Pak, saya ini alasan saja sebenarnya. Saya bilang, saya susah kalau bangun pagi Pak. Itu alasan ini banget Mas. Untuk pimpinan KPK nggak bilang saya belikan alarm kalau gitu. Tidak terbayang ya kalau seandainya Mas Febri masih menjadi juru bicara pada saat harus menjawab pertanyaan dari teman-teman jurnalis terkait SP3 ini. Nah, seandainya masih berada, kita berandai, kira-kira bagaimana tuh yang akan disampaikan? Atau mungkin saat ini sudah berada di luar KPK, apa komentar daripada Mas Febri? Ini kritik saya terhadap KPK ya. Jadi saya sempat komunikasi juga dengan pimpinan KPK. Ya. Ini kritik saya kepada KPK. KPK seolah-olah berhenti mengatakan KPK berusaha ketika SP3 itu disampaikan. Padahal isu SP3 atau penghentian penyidikan itu bukan sekedar kasusnya berhenti kan. Iya. Ada dugaan kerugian keuangan negara 4,58 triliun. Ini mau diapakan? Apakah KPK akan berkoordinasi secara aktif misalnya dengan Kejaksaan Agung agar uang ini bisa kembali ke kas negara? Atau KPK melakukan upaya-upaya lain? Betul. Jadi tidak cukup hanya bilang di situ. SP3. Iya. Ini kan uang rakyat. Kemudian Nah, Mas ada Febri jawab Twitter gini yang nih. menarik nih kelihatannya. Nah Salah ini bukan, satu. Ya. ini bahasanya bukan bahasa jebir nih, Iya. ini bahasa Salah satu bukti Ada manfaat emoticonnya revisi lagi. Undang-Undang KPK. Nah manfaat tuh. loh ini. Smiley face. Gimana nih Mas? Padahal itu bahasanya sebenarnya positif ya. Iya. Kenapa saya bilang manfaat revisi Undang-Undang KPK? Dulu KPK nggak boleh, pasal 40 itu. Ya. Di pasal 40 dulu ditegaskan KPK tidak punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Kenapa? Agar KPK hati-hati sejak awal. Ya. Sejak awal menetapkan tersangka itu sudah ada 2 bukti permulaan yang cukup. Dan kalau memang masih butuh waktu, maka investigasi harus terus dilakukan. Ya. Dan kalaupun nanti ternyata tidak cukup bukti, ada jalur nanti penuntutannya ya dituntut bebas. Setelah revisi dibuatlah klausul KPK dapat menghentikan penyidikan setelah 2 tahun lah ya. Dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada berbagai pihak mengatakan klausul bahwa KPK nggak bisa menghentikan perkara itu melanggar hak asasi manusia. Dan itu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Tapi MK bilang ini bukan soal hak asasi manusia, sehingga pengujian itu ditolak. Ya. Jadi nggak relevan sebenarnya kalau kita bicara isu hak asasi manusia. Tapi tweet itu sebenarnya antara sedih, kecewa, sedikit marah,
Sedikit ya saya bilang marah. Banyak juga nggak apa-apa Mas. Enggak latar belakang tweet itu ya. Iya, iya. Tapi sebetulnya bukan hanya SP3 yang menjadi yang pertama untuk KPK, tapi juga ada kasus OTT yang bocor. Waduh, ini kayaknya perlu ditambal atau Kalau bagaimana OTT nih? bocor berarti OTW jadinya. No way. Nanti kita akan OTW tanyakan itu. Iya, kita akan menanyakan soal itu juga. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih masih bersama kami di minggu malam ini di Saatnya Perempuan Bicara. Saya masih dengan sister-sister saya dan juga Mas Febri Diansyah. Sekarang sebutnya anaknya aktivis pegiat korupsi ya. Luar biasa ya Mas ya. Tapi sebenarnya yang kita perlu tahu juga dari seorang Mas Febri Diansyah, itu kelahiran Padang. Pasti kan aksennya udah kerasa dong, Sumatera Barat. Lahirnya pasti bulan ada Februari. aroma rendangnya. Agak rendah. Itu rempahnya kerasa gitu Mas. Jadi ini tahun, wah disebutin gak apa-apa ya Mas tahunnya? Masih muda loh, Masih muda 1983. Terus bulan kemudian Februari. bulan Februari, Pisces ya. Ya, Zodiak penting juga. Abis itu gini, Mas Febri itu mungkin bisa cerita sedikit juga nih, karena Anda mulai aktivitas pegiat anti korupsi itu dari mulai mana, lingkarannya masuk mana, berteman sama siapa, terus kemudian jadi bisa sampai ada di lingkaran pejabat KPK. Karena kan kuliah dulu jurusan ekonomi, tapi katanya nggak betah, padahal korupsi itu ada ketika ada ekonomi loh. Kalau nggak ada ekonomi Jadi nggak gimana bisa sih Mas dikorupsi. ceritanya Mas? kuliah saya di manajemen. Kemudian saya ikut pers mahasiswa. Di sana ketemulah banyak orang dan kemudian pikiran pendek saya pada saat itu, tapi benar yang dibilang Balkis, justru penting tuh ilmu ekonomi untuk berantas korupsi kan. Tapi pikiran pendek saya pada saat itu, kayaknya apa yang saya pelajari nggak berguna nih gitu kan. Pikiran pendek saya pada saat itu, makanya saya pikir ya sudah, saya ikut tes lagi saja, kemudian ambil UGM dan UI. Hukum ya Mas ya? Ambil hukum, pelajaran yang paling tidak saya sukai. Oh, kenapa? Karena dulu saya SMA-nya eksak. Tapi berkecimpung di isu anti korupsi sebenarnya sejak kuliah di Jogja. Ketika saya masuk Indonesian Court Monitoring, bertugas untuk mengawasi, mencatat proses pengadilan pada saat itu. Jadi tugas saya sederhana, saya datang ke pengadilan, saya catat bagaimana pertanyaan hakim, hukum acaranya berjalan atau tidak. Dan setelah kembali saya dapat uang Rp5.000 untuk pengganti transport. Dan 5.000 itu cukup di Jogja untuk makan sekitar 3-4 hari mungkin ya. Oh iya? Wow, 5.000. 2 hari lah ya, 2 hari. Karena kalau saya masih ingat kalau makan ayam di Jogja pada saat itu Rp1.600. Wow. Jadi beruntung juga saya masuk ke Jogja begitu kan. Biaya hidup jauh lebih murah seperti itu kan. Terus kemudian dari court monitoring? Setelah lulus sebenarnya saya pengen banget jadi wartawan. Tapi gagal. Karena nggak ada lowongan yang dibuka pada saat itu. Akhirnya saya dibawa untuk jadi peneliti di Indonesia Corruption Watch. 7 tahun saya di sana. Pertama kali itu. Pertama kali setelah tamat di ICW. Itu waktu itu bersama Teten Mas Duki kalau begitu ya? Iya, masih Kang Teten pada saat Masih itu Kang ketika Teten, saya ya? masuk, saya masih diajarin sama Kang Teten karena tugas pertama saya masuk di ICW itu adalah membuat shadow report versi masyarakat sipil untuk conference UN di Bali. Setelah berkecimpung di ICW, kemudian masuk ke lingkaran KPK, gimana itu ceritanya? Nah, saya masuk KPK karena dalam tanda kutip diprovokasi Mas Johan Waduh. sebenarnya. Mas Johan. Iya. Jadi Mas Johan nggak bicara secara langsung, Mas Johan bicara di media, KPK membutuhkan penyidik independen. Pada saat itu, saya masuk 2013 ya, kejadian cicak versus buaya 2012. 2013. Dan saya pikir, oh saya mau kalau jadi penyidik. Dan setelah saya daftar, saya baru tahu penyidik nggak dibuka. Kan? Makanya saya bilang saya terprovokasi Mas Johan, karena penyidik sebenarnya nggak dibuka pada saat itu. Tapi saya daftar. Akhirnya saya daftar penyelidik di bawah penyidik. Dan penyelidik ini orangnya harus tertutup. Dia nggak bisa, karena betul-betul bekerja secara silent. Investigasi, OTT, yang OTT itu kan sebenarnya penyelidik gitu.
Akhirnya saya masuk di Direktorat Gratifikasi. Pencegahan sebenarnya, tapi masih ada konsep investigasi terbuka dan analisis di sana. Nah, cita-cita saya masih jadi penyidik. Jadi pada saat offering letter, kemudian saya dikasih tahu oleh bagian SDM, Mas Febri, Anda serius mau masuk KPK kan, gitu kan? Saya serius, tapi saya cuma mau jadi penyidik, gitu kan. Nah, Mas Febri 2 tahun dulu digratifikasi, nanti tes. Oh. Setelah saya 2 tahun, tes itu tidak pernah dibuka. Sampai akhirnya di tahun ketiga, saya dipanggil dan disuruh ikut tes menjadi juru bicara. Oh. Saya nggak mau pada saat itu. Saya mau jadi penyidik begitu kan. Jadi ini rangkaian kegagalan demi kegagalan tadi. Jadi sebentar Mas, jadi ini OTT juga ya ke Mas Febri ya KPK ya, operasi tidak terbuka. Aduh. Nah setelah jadi juru bicara, akhirnya saya ikut tes menjadi juru bicara tersebut. Ya sudah saya ikut tes dan ya lulus kan 2016 kan. Tapi ini menarik ya, salah satu syarat menjadi humas KPK itu benar nggak sih harus memiliki a poker face? Nggak ketebak. Jubir KPK harus poker face ya? Coba kalau dulu ada masker mungkin akan lebih membantu ya. Nggak, tapi benar nggak sih Mas? Saya melihat itu ya memang harus punya kemampuan untuk kontrol sebenarnya. Ya. Kontrol diri dan pikiran. Makanya ketika di KPK ada pelatihan untuk pejabat di KPK dan pimpinan. Waktu itu bahkan Pak Slamet Raharjo kita undang. Jadi untuk memberikan pelatihan tentang prinsip-prinsip artikulasi, pokoknya aspek teatrikal lah sebenarnya. Meskipun itu kalau dari luar kan kok ya nggak nyambung kan. Tapi itu benar, itu benar. Semua miss itu ternyata leading up to something yang divine ya, Yes, sesuatu yang lebih luar besar, biasa. yang lebih bermakna ya. Dan yang sangat bermakna bagi Mas Febri tentunya adalah niatnya untuk terus berjuang dalam hal anti korupsi. Sehingga sekarang pun keluar dari KPK mendirikan firma hukum bersama Mas Donald Faris ya. Donald Faris. Nah di sini dikatakan bahwa Anda tidak pernah mau mendampingi atau membela tersangka atau terdakwa kasus korupsi kecuali ada syarat yang tinggi. Nah ini gimana nih Mas? Jadi prinsip dasarnya tidak akan mendampingi tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Ada satu kemungkinan kalau tersangka itu dia berkomitmen menjadi justice kolaborator. Oke. Oh. Justice kolaborator itu dia mau bongkar, dia mengakui dulu Yes, perbuatannya dan dia mau bongkar kasus yang lebih besar. Tapi bukan kami yang memutuskan. Ya. Ya. Jadi akhirnya kami membuat mekanisme ada dewan yang memutuskan dari luar kantor hukum yang memutuskan, oke, kita paparan, silakan diputuskan ditangani atau tidak. Nah, Mas Febri, gini tadi kan Mas Febri udah cerita panjang lebar soal bagaimana kemudian transformasi KPK dari awal berdiri sampai kemudian Mas Febri memutuskan untuk keluar. Ada perubahan, ada dinamika yang terjadi di dalam internal KPK, baik itu dari segi hukumnya maupun politiknya. Pertanyaan masyarakat, adakah kemudian harapan dari masyarakat akan tegaknya keadilan di Indonesia, Mas Febri? Dalam kondisi KPK yang saat ini ya, ada yang teman-teman yang sudah sampai pada kesimpulan bubarkan KPK. Teman-teman yang mendukung KPK dari awal, ada yang sudah sampai pada kesimpulan itu. Saya berbeda pendapat. Saya bilang KPK-nya secara institusional harus dijaga dan kita nggak tahu kondisi sekarang tuh bertahan sampai kapan. Dan saya menghargai dan saya tahu persis teman-teman yang masih ada di dalam sekarang punya tantangan yang jauh lebih besar sebenarnya bekerja di KPK. Mereka coba lakukan sesuatu, makanya kemarin ada beberapa operasi tangkap tangan juga kan yang cukup besar, sampai 2 menteri kan terjerat. Mereka mencoba melakukan sesuatu, meskipun tantangannya setelah OTT ini peran penyidik mungkin nggak bisa maksimal lagi karena ada tahapan berlapis sampai ada cerita alat bukti hilang dan lain-lain begitu ya. Karena menghargai dan menghormati teman-teman di dalam itu, saya berpikir bahwa KPK secara institusional harus kita jaga. Terima kasih, wah
cukup berat topiknya teman-teman ya. Kuliah hukum ya kita malam ini. Berat di pikiran, berat di hati. Senang tapi mengetahui bahwa sosok Mas Febri ini ternyata jebolan teater juga gitu ya. Ada sisi yang lain dan juga ada sisi lain dari narasumber kami yang selanjutnya nih. Kalau sebelum kita membahas mengenai politik, hukum ini ada unsur politiknya juga, tapi ada unsur sosial, ada unsur ekonomi, dan ada unsur kesehatan juga. Nah, pastinya Anda penasaran, kita akan segera hadirkan sesaat lagi di Saatnya Perempuan Bicara. Halo talenta-talenta muda di Indonesia, saya Dr. Gamal Albin Said akan berbagi dengan 4 wanita istimewa dalam program Saatnya Perempuan Bicara. Don't miss it. Terima kasih masih bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Waduh, tadi seru banget ya. Agak deg-degan, tapi sekarang saya agak pusing nih. Ngebahas Kenapa jadi korupsi pusing? ya. Ngebahas korupsi. Tercerahkan justru. Berkelindan ya. Bahasanya biar kelihatan lebih lebih susah. Berkelindan antara korupsi dan politik. Waduh, pusing deh. Kalau tadi Sakit udah bahas kepala. soal hukum, ya, sekarang kita kayak mau bahas yang biar gantian, biar satu paket lengkap, bahas politik juga deh. Iya. Tapi kalau ini nggak hanya politik saja, karena ini adalah seorang sosok. Dia adalah seorang politikus muda, tapi mengawali juga sebagai seorang dokter Yes. dan seorang entrepreneur khususnya social nih, Wow. social entrepreneur. Wow. Dan karirnya pencapaiannya itu bahkan sudah mendunia. Wow. Hebat banget ya. Jadi ini kali ini kita akan bicara soal politik tapi nyambungnya ke sosial, terus kemudian juga kesehatan nih kelihatannya. Komplit kan ya. Komplit banget. Jadi kalau kamu tadi pusing mungkin bisa tanya dengan dokter yang satu ini ya, karena Oke, kasih obat ya. langsung saja kita undang Dr. Gamal Albin Said. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, senang sekali. Silakan duduk. Silakan. Aduh, Pak dokter, Mas dokter apa nih? Mas dokter. Mas nih dokter. kayaknya. Senyaman Mbak, dipanggil adik juga boleh. Iya Emang nggak? kalau minggu malam jadinya D ya gitu. Yang penting adik ketemu gede enggak lah ya. Apa kabar, Dok? Terus semangat, teman-teman masih semangat semua? Semangat. Semangat, Iya, selalu. Jadi disebutnya Gimana? itu sebagai dokter sekaligus politisi, terus kemudian socialpreneur juga. Itu semua aspek yang sangat kaya loh untuk ada di satu orang gitu. Lebih senang dipanggil atau dipanggil profesinya sebagai apa sih sebenarnya dokter Gamal sendiri? Sociopreneur. Socialpreneur. Socialpreneur. Dan why? Kenapa pilih itu? Kenapa pilih jadi socialpreneur? Jadi sociopreneur kan berpikirnya 2 hal ya, how to make money and how to solve social problem. Tapi kita kayak punya sense of usefulness gitu. Itu yang membuat ada nilai lebih kan. Akhirnya kan kita berpikir semakin besar perusahaan kita, semakin besar yayasan kita, semakin banyak yang bisa kita tolong gitu Mbak. Nah, Luar tapi ini biasa. padahal kalau kita lihat nih sebagai seorang dokter yang lahir besar di Malang, Jawa Timur, kemudian masuk Universitas Brawijaya dan meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai Wow. universitas di tanah air. Kemudian masih melanjutkan lagi ke Sustainability Leadership Cambridge Program. Di Jadi usia? ini di usia umur 25 tahun, masih muda banget. Nah, jadi ini kan tadi ngomongin pleasure, ini kapan mainnya? Bener juga nih. Bener juga nih. Iya itu, jadi rubahlah pleasure kita ya menjadi sesuatu yang berdampak dan menghasilkan. Jadi turn your passion into profit and impact, itu sih keywordnya aku lihat. Termasuk juga dalam melakukan penelitian ilmiah sampai akhirnya berbuntut penghargaan. Iya waktu di kampus ya penelitian Wow. ilmiah dulu, betul-betul. Nah, I feel you Dok, karena memang banyak sekali orang-orang tuh mencari that passion in their life gitu. Iya. Tapi Mas dokter sendiri ini bisa menemukan ini kayaknya di usia yang udah sangat muda. Bisa diceritakan nggak that moment? Oke, saya ingin mendedikasikan hidup saya untuk bisa membantu orang dan juga memberikan manfaat yang besar, yang banyak. Wah ini bagus banget. Jadi ini nyata banget ceritanya. Saya ingat di depan waktu kuliah dulu. Jadi dosen saya di kelas itu cerita. Ada seorang, ini jadi cerita seorang anak namanya Hairunisa. Dia sakit diare, tapi bapaknya seorang pemulung. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Terus karena dia nggak mampu, akhirnya dia menemani bapaknya di gerobak sampahnya dalam keadaan sakit dan dia meninggal di gerobak sampah. Itu kalau teman-teman ingat itu jadi headline.
Waktu itu dosen saya cerita di depan kelas waktu itu. Nah akhirnya itu menjadi motivasi bagi saya dan teman-teman mengembangkan program pertama kami yang namanya klinik asuransi sampah Itu gitu. dosen pada saat di Cambridge atau pada Enggak, saat waktu di Indonesia? Brawijaya. Oh, di Saya Fakultas masih. Kedokteran Brawijaya di Oke. Malang. Nah yang kedua itu saya buat namanya siapapeduli.id. Jadi kalau program yang pertama kan kami buat klinik-klinik, terus warga itu diambil sampahnya, terus mereka bisa berobat ke klinik kami, termasuk kami bayarkan iuran BPJS-nya gitu. Itu fasilitasnya apa aja fasilitas kesehatan yang bisa Ya diterima kalau warga? klinik kami ya primary ya, health service. Tapi karena mereka kami bayarkan iuran BPJS, termasuk butuh pembiayaan kan mereka bisa operasi rawat inap juga kan. Nah program saya yang kedua itu saya lagi magang kan dokter selesai koas kita internship. Iya. Saya ingat banget di rumah sakit di UGD waktu itu saya jaga malam, teman-teman. Terus saya terima pasien namanya Awalun Imah. Dia anak yatim piatu, dirawat seorang bapak angkat tukang batu. Terus butuh biaya operasi karena patah tulang paha kiri. Iya. Itu saya posting dulu di Facebook saya. Iya. Waktu itu besoknya banyak yang membantu, belasan juta masuk. Nah semenjak hari itu saya ajak tim mengembangkan satu platform crowdfunding pembiayaan kesehatan yang namanya siapapeduli.id. Jadi teman-teman ini promosi terselubung ya. Bisa kunjungi websitenya siapapeduli.id atau media Siapapeduli.id. sosialnya. Itu Oke. setiap pekan kami bantu banyak pasien ya. Iya. Wow. Nah, terus yang ketiga kami sekarang lagi struggling sih develop platform digital gitu untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien termasuk bisa konsultasi ya by online buat yang nggak mampu khususnya. Tapi pertanyaannya gini, loh, health access, akses kesehatan, kemudahan Oke. kesehatan ya, paling tidak. Kan sebenarnya pemerintah kita udah punya. Realitasnya kan satu tadi, sekarang 80% punya asuransi. Iya. Nah, dari yang punya asuransi kesehatan pun itu 35% tidak mampu bayar iurannya. Iya. Oke. Di luar itu pun kan orang kadang-kadang butuh biaya kesehatan tambahan, Mbak. Kebayang nih pasien kami sekarang satu ya, Iya. Alika dia di Kalimantan. Barusan bencana di sana, ya Iya. kan? Dia butuh biaya untuk transport pesawat ke Jakarta, ya kan? Belum lagi Karena dia butuh biaya fasilitasnya nggak perawatan. ada gitu di Atau sana. pasien kami yang di Malang Zain ya, dia Iya. sakit fistula ani. Dia butuh biaya perawatan yang dia butuhkan ya untuk perawatan luka dan Iya. lain sebagainya, Iya. ataupun pengobatan-pengobatan yang nggak di cover juga oleh jaminan kesehatan. Jadi masih banyak ruang-ruang kosong begitu. Jadi yang kita bisa hadir untuk menyelesaikan ya masalah itu dengan berbagai inovasi yang coba kami hadirkan begitu, Mbak. Oke. Jadi kalau saya boleh ambil satu kalimat yang mungkin jadi value kami dalam hal ini, tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran ya. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Nah, ini bicara soal kesabaran, nampaknya ini ada hasil dari buah kesabaran ini. Kalau kita lihat tuh visual di belakang. Nah, ini Oh, tadi iya. berbagai macam inovasi kesehatan. Ini momen dokter apa ini, Mas? dapat penghargaan, diundang ke kerajaan Inggris. Ini gimana ceritanya? Iya, ya kami bersyukur ya. Jadi waktu masih lebih muda dibandingkan sekarang ya. Sekarang juga masih muda. Iya iya sekarang masih muda. Waktu itu diundang 2 kali diundang makan malam sama Pangeran Charles kerajaan Inggris dan beliau kasih banyak support dukungan kepada kami. Singkat cerita saya gabung satu fellowship internasional. Ya. Terus mereka merekomendasikan ada 511 lah kandidat dari 90 negara gitu. Oke. Terus waktu itu ya itu kami ikut proses karena direkom kan sampai 14 besar, 7 besar gitu. Dan kami bersyukur akhirnya Pangeran Charles memberikan satu Penghargaan support ya? ya besar akhirnya menjadi lompatan kami untuk meluaskan dampak. Kalau yang ini bagaimana nih? Ini apakah juga melalui saringan yang ketat saja dan Momen kalau apa nih? kalau menganalisa body language ini kamu luar biasa loh. I mean like berhadapan dengan pangeran, berhadapan Yes. dengan seorang presiden, Yes. masih bisa hold your own gitu. Kan mungkin orang lain udah ini, Anda sepertinya larut dalam perbincangan. Presiden Vladimir Putin sendiri seperti apa nih? Lagi Tapi ngomongin apa itu nih? Bianes lebih menegangkan di sini dibandingkan Presiden Rusia ya. Ini momennya apa sih, Dok? Momennya apa sih? Yang diobrolin Waktu apa? itu sebenarnya gini, saya ya diundang Presiden Rusia untuk Haiti ya, ngeteh sore sama Oh, beliau. oke. Tapi menarik sebenarnya ya walaupun banyak orang punya paradigma beragam tentang Vladimir Putin ya. Tapi we communicate very intimate ya. Iya. Jadi body language dan sebagainya itu bisa menunjukkan dan banyak nasihat yang beliau sampaikan ke saya. Dan waktu diundang Presiden Rusia ini saya dikasih kesempatan bicara di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara gitu. Jadi ya itu salah satu hal yang saya syukuri ya dalam hidup ya. Allah kasih kemudahan untuk bisa ya tadi ya memberikan lah. Jadi prinsip kami itu inovatif, impact, inspiration. Membuat inovasi untuk menghasilkan dampak yang menginspirasi begitu, Mbak. Jadi bahasanya tadi pakai bahasa Malang atau bahasa Kalau Bahasa Rusia. Iya Presiden Putin beliau pakai bahasa Rusia, saya pakai bahasa Inggris ya. Oke, nah jadi pesan yang paling diingat dari dua tokoh itu apa sampai sekarang? Kalau Presiden Putin itu bilang
Jadi kita membangun kesehatan tuh harus membangun harmoni, keseimbangan antara ekonomi dan kemanusiaan ya. Itu. Ya kalau Pangeran Charles ya pesannya yang fundamental waktu itu tadi harus terus konsisten ya untuk bagaimana melakukan hal ini terus seterusnya ya dalam kita ke depan begitu. Jadi ya it's very simple advice ya, tetapi kan itu jadi tanggung jawab moral buat kita. Kalau Ya. kita ngeliat ngomongnya dokter Gamal nih, cas cicus ya kan. Selain dokter juga Apa kayaknya itu cas cocok cicus? jadi politisi. Oh udah ya? Udah ya? Oh, nanti kita Iya, bahas Mbak. kulik lebih lengkap soal itu ya Gina. dokter ya. Tapi kita Siap. harus jeda dulu sejenak, saat lagi kita akan kembali. Tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama di Saatnya Perempuan Bicara. Saya juga masih bersama dengan The Young and Bright Socialpreneur. Ini Mas Dr. Gamal Albin Said, luar biasa ya. Saya kalau dengerin ceritanya, kita baru satu segmen aja berbincang dengan Dr. Gamal tuh. Kayaknya banyak banget goals kamu gitu yang mau dikejar gitu dok. Kayak nggak sampai di sini, tapi kan memang pandemi ini kayak nggak jadi halangan juga untuk kamu. Tadi Vita sudah bilang, kan dokter sudah mau menuju ke politik juga nih kayaknya nih. Kenapa akhirnya juga agak-agak ya bolehlah bersuara tentang politik juga dan mungkin nanti akan gabung juga soon nih. Tuh, ini juga tambah nih. Gamal Albin Said buka-bukaan alasan mau jadi jurkam Aku nggak Prabowo kebayang Sandi. Gak kebayang CV-nya dia seberapa panjang. Ini gitu tahun kayaknya 2015 ya. Tambah loh. lagi nih. Nah, masuk politiknya ini yang pertama sebetulnya jadi jurkam atau di kader partai dulu? No, saya waktu itu belum ini ya info di partai kan, Belum. diminta jadi juru bicara Oh, jadi- salah satu calon waktu itu. Tapi belum menjadi kader partai. Iya, Nah, belum. Tapi terus menerima gitu. Itu ada alasan-alasan tertentu nggak? Banyak aspek ya, tapi ini kan pembahasan cukup sensitif dan agak lama. Tapi let's make it simple and Iya. masuk ke poin utamanya sih, ke anak-anak muda kenapa kita harus peduli politik gitu. Satu begini, mungkin sering orang bilang kadang-kadang jangan peduli politik karena nggak ada pengaruhnya buat hidup kita ya. Harga beras yang dibeli sama istri kita pagi ini ya, atau biaya sekolah buat anak kita ya, atau pekerjaan buat kita, itu kan tergantung keputusan politik begitu. Nah, bagaimana dengan tantangan yang dihadapi saat itu? Sempat kaget nggak setelah jadi jurkam, kemudian ada banyak tantangan gitu? Tantangan paling berat apa? Iya, jadi dunia saya sebelumnya kan dunia tepuk tangan ya. Iya. Iya, jadi dikasih penghargaan terus doing goods ya kan. Orang mengapresiasi begitu. Begitu masuk politik kan ada separuh orang di Indonesia mungkin yang punya perbedaan pilihan dengan saya kan. Dan ternyata memang belum semua orang itu dewasa menyikapi perbedaan, itu yang pertama. Tapi akhirnya saya belajar di situ. Kan ngerasain ya dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis gitu kan. Sempat kaget nggak waktu itu? Nah itu akhirnya begini, saya ambil satu waktu itu dari kejadian itu kan saya belajar begini. Mungkin buat anak-anak muda semua ya, yang kalian nanti mengambil keputusan dalam hidup, terus kalian tadi dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis ya, bahkan oleh orang-orang yang belum melakukan sesuatu. Nggak usah khawatir, kalian nggak sendiri ya, saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya yang mengagumkan kan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu kan. Kebal dengan cacian itu dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, bekerja, berjuang ya 2, 3, 4 kali lipat lebih keras sampai akhirnya mereka menghasilkan sebuah karya yang mempesona dan membungkam orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi saya punya satu prinsip akhirnya, nyinyirmu motivasiku gitu kan ya. Tetapi saya ingin masuk ke satu hal yang cukup menarik ya. Jadi sebenarnya sejak saya usia masih muda itu 10 tahunan lah, sejak kecil ya. Saya tuh suka ngopi sama ayah saya nonton berita. Ya. Jadi saya 4 bersaudara, kebetulan kakak saya 2 dan adik saya mungkin nggak terlalu interested ya. Tapi saya tuh sejak pagi berdua aja sama ayah saya tuh, minum teh, minum kopi sambil nonton berita. Nah saya tuh bisa menyaksikan apa ya, kayak harapan ya ayah saya bahwa anaknya itu bisa do something ya. Dalam perjuangan lah, kontribusi begitu. Jadi sebenarnya dalam hal itu Mbak, ya kita terlepas dari hasil yang dilakukan dan sebetulnya hasil pun belum tentu pilihan kita yang terbaik begitu kan. Tetapi yang paling penting adalah kita take an active role ya. Kita bagaimana bisa berkontribusi dan tadi bukan tugas kita sekedar memenangkan sebetulnya, tapi menginspirasi anak-anak muda tadi. Jadi prosesnya lebih penting daripada hasilnya sebetulnya. Nah ini yang penting. Nah, tapi kalau kita lihat kan sekarang kan menduduki juga kepengurusan di PKS. Oke. Nah, ini gimana awalnya? Ya setiap partai punya kelebihan dan kekurangan. Ya saya lihat di PKS itu kan
mereka punya mesin yang solid ya kan, lalu ada kader yang solid tadi. Nah, ketika saya menjadi ketua DPP bidang kepemudaan, saya berpikir saya bisa menggerakkan tadi ya, mesin, sumber daya, resources partai untuk meluaskan dampak. Kebayang sebelumnya saya harus cari resources sendiri, saya harus cari relawan sendiri, harus cari tim sendiri. Tapi begitu masuk kepada partai, saya pikir ada peluang di situ ya untuk ya enlarge impact ya, meluaskan dampak dalam misi yang mau kita capai. Nah, pada kesempatan yang lain, kenapa tidak di-grab opportunity soal Pilpres yang waktu itu Anda mau maju di Pilkada Wali Kota Surabaya tapi nggak jadi. Oke. Nah itu gimana ceritanya? Pertanyaannya? Ini nih, ini kan diusung nih sama Gerindra, maju Pilkada Surabaya. Oke. Nah ini gimana ceritanya? Iya, akhirnya saya gagal maju. Jadi bukan kalah kontestasi ya. Gagal maju. Gagal maju, tidak mendapatkan tiket yang cukup untuk masuk dalam kontestasi begitu. Mungkin kalau orang melihat itu kegagalan, tetapi akhirnya di situ saya ambil satu hikmah begini. Mungkin ya boleh jadi kita harus melalui itu, harus kita lalui. Bagaimana jika kegagalan maju di Pilkada Surabaya itu adalah satu-satunya hal yang harus saya lalui untuk supaya saya bisa melakukan kebaikan yang lebih di kemudian Nah, hari. itu artinya pengalaman kan. Nah, targetnya nanti ke depan setelah ini kan bergabung dengan PKS apa dong kalau gitu? Karena kalau bicara pengalaman itu hal yang berharga, tentu ke depannya gitu ya? goalsnya apa nih Iya. gitu. Don't let anyone know too much about you ya. Jadi jangan biarkan orang tahu terlalu banyak tentangmu. Tetap mau misterius nih. Kak. Misterius nih. Bintangnya apa sih Jeff? So dia. Tapi kalau aku penasaran ya, aku ingin tahu karena ini adalah sosok yang sangat hebat. Saya Thank you, yakin Ma. pasti di belakang Dokter Gamal ini ada seorang perempuan yang juga sama hebatnya. Nah, ini biar agak sedikit beda nih tone-nya. Ingin Iya, tahu iya. nih mengenai keseharian Anda sendiri karena pasti semua proses yang dilalui, kegagalan yang membuat sampai tersungkur kan ya, terus kemudian perjalanan hidup, pujian-pujian, pasti ada sosok istri yang mendampingi. Nah, Oke. boleh diceritakan sedikit mengenai dia? Iya. Ada dua wanita tentunya yang itu berarti buat kita semua ya. Saya mulai dari ibu saya dulu sama ayah. Jadi orang tua saya itu punya pengorbanan besar Mbak Balkis. Saya kuliah kedokteran, itu bapak saya jual tanahnya. Supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Saya ingat kelas 3 SD ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah itu nggak ada komputer, nggak ada laptop. Itu ayah saya malam hari bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya tuh ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya ya, itu ketika saya terima jam 4 pagi nih di ruang tengah keluarga, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos satu di antara 7 finalis itu. Itu ayah saya menghampiri, ibu saya menghampiri, itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Dan termasuk ya, of course istri ya. Iya. Kenapa nih? Ini selalu dilakukan oleh Dokter Gamal nih. Kenapa? Wajahnya istri Kenapa di kok wajah wajah istri. istrinya Tapi saya menjadi- perjelas itu wanita yang sama ya. Ini dia nih. juga ya. Kita nggak tahu ada buktinya. Iya. Dan bukan untuk netizen dengan fotonya. Itu ya. Jadi kenapa nih kok sampai di blur gitu? Oh enggak ya, itu sebenarnya Keyakinan aja ya. enggak, bukan juga. Oh, oke. Istri saya orang yang pemalu dan enggak suka public expose saja ya mungkin. Dan of course istri saya punya peran yang luar biasa ya, selalu mensupport ya dan selalu mendampingi ya. Jadi ya saya ingin sampaikan begini. Dia ya hand in hand ya. Jadi beliau sudah berkorban banyak gitu buat saya dan tapi saya selalu sampaikan juga, I know it will not easy ya, but it will be worth gitu. Ini akan layak untuk kita perjuangkan bersama gitu. Thank you. Kalau dari saya pribadi nih yang saya sangat suka ya adalah memang menyampaikan ingin menjadi seorang terjun di politik tapi tidak menjadi politisi ataupun politikus tetapi dengan intensi to make a big change. Itu very Wow. powerful. Thank you Yes. so much dokter You're most udah welcome. sharing dengan Dokter. kita Terima semua. kasih. Dan terima kasih loh my sisters, kita udah bersama di sini di saatnya perempuan bicara dan semoga kita terus diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk bisa mengejar mimpi-mimpi kita. Amin. Dan kami pamit undur diri, kita akan bertemu lagi minggu depan tentunya di saatnya perempuan bicara. Sampai jumpa. Bye.